Bab 311. Apakah kamu mencoba memohon pengampunan? Samuel bertanya sambil menyeringai. Maaf, tapi kamu terlambat. Kamu punya kesempatan, tapi sekarang kamu kehilangannya. Kau salah paham, Zeke cepat-cepat menjawab. Aku tidak mencoba untuk memohon pengampunan. Aku hanya ingin mengatakan bahwa kalian semua adalah sampah, dan bahwa kalian bahkan tidak pantas untuk disentuh olehku. Ya Tuhan, kamu benar-benar punya nyali. Samuel meraung. Kau harus mengatakan itu pada Lord Hades. Zeke tetap tenang seperti biasanya. Diam. Dengar. Kerumunan tercengang. Dengarkan apa? Mereka menjadi tenang. Gemuruh, gemuruh. Apakah itu? Suara pesawat. Kamar, kamar. Berapa banyak mobil yang ada di dekatnya? Guyuran. Suara air yang bergerak juga bisa terdengar. Apakah ada kapal yang datang? Samuel mengerutkan kening. Apa yang kau lakukan? Ada apa dengan keributan ini? Kenapa kamu tidak melihat-lihat saja di luar? Jawab Zeke. Samuel menoleh ke seorang pria pendek di sampingnya. Pergi lihat, Hudson. Baik, Hudson dengan cepat berjalan keluar dari gudang. Hanya dengan satu pandangan, mata Hudson melebar dan jantungnya berdegup kencang. Beberapa helikopter terbang dari jarak yang tidak terlalu jauh. Di tanah, ada kendaraan lapis baja dan bahkan tank menuju ke arah mereka. Kapal-kapal melayang di permukaan sungai. Tapi ini bukan poin utama. Intinya adalah semua kendaraan transportasi ini memiliki logo tentara. Dermaga yang ditinggalkan sekarang dikelilingi oleh militer. Dari Angkatan Darat ke Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Astaga! Hudson gemetar ketakutan dan mengompol di tempat. Pada saat ini, dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya. Bukankah Zeke Williams mengatakan bahwa dia telah memanggil Jenderal Utara untuk menangkap orang yang mencuri madu Paul Bear? Dia tidak benar-benar memanggilnya, kan? Apakah bajingan itu benar-benar memanggil Jenderal North? Dia mogok di tempat. Apa yang terjadi di luar, Hudson? Suara Samuel bergema dari dalam gudang. Hudson tersentak kembali ke kenyataan. Namun, alih-alih menjawab Samuel, dia mulai melarikan diri. Melarikan diri adalah hal yang paling penting dalam situasi seperti itu. Samuel, kamu bisa mati dimanapun kamu suka. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Samuel memanggilnya berkali-kali, hanya untuk tidak menerima jawaban. Dia segera menjadi marah. Sementara itu, keributan besar tampaknya semakin dekat. Persetan, Samuel berkomentar. Sepertinya kamu sudah memanggil beberapa bala bantuan, ya. Dan itu adalah kelompok yang cukup besar. Tapi jadi bagaimana jika mereka datang? Dengan begitu banyak dari kita di sini, kita bisa menghabisimu dalam waktu 3 menit. Kejar dia, teman-teman. Tiba-tiba, sirene mendesak meraung. Sial, kamu menelepon polisi. Kamu baru saja melanggar aturan. Huff. Tapi itu tidak masalah. Aku punya koneksi dengan polisi. Yang perlu aku lakukan hanyalah menelepon. Zeke tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dengarkan baik-baik. Itu bukan sirene polisi. Itu sirene pertahanan sipil sialan. Siren pertahanan sipil. Apakah Anda mengganggu saya? Mengapa kita masih memiliki sirene pertahanan sipil yang menggelegar di zaman sekarang ini? Ledakan. Suara yang menghancurkan bumi memotong pembicaraan Samuel. Gudang gelap itu langsung menjadi terang, detik berikutnya. Saat angin bertiup, ada bau mesiu yang kuat di udara. Semua orang tanpa sadar melihat ke atas. Langit-langitnya hilang. Langit-langitnya benar-benar hilang. Itu menghilang dalam sekejap. Astaga! Bab 312. Apa itu? Apakah kalian melihat sesuatu? Samuel bertanya, gemetar. Sebuah meriam. Itu adalah bola meriam. Teriak salah satu antek. Langit-langitnya terkena meriam. Sebuah meriam. Mengapa ada meriam di sini? Gemuruh, gemuruh. Beberapa helikopter perlahan terbang dan muncul di depan mata semua orang. Dipasang ke helikopter adalah meriam otomatis. Pikiran Samuel berubah menjadi kacau balau. Persetan militer di sini. Ada kemungkinan kita akan ditangkap jika rencana kita gagal hari ini. Dia masih tidak menyadari bahwa Zeke lah yang telah memanggil militer. Apa lelucon? Bagaimana mungkin seseorang dari dunia bawah tanah dapat meminta bantuan dari militer? Hanya keberuntungan saya bahwa mereka sedang melakukan latihan militer sekarang. Lari, lari. Jangan sampai ketahuan, teriak Samuel. Kelompok itu mulai bergegas keluar dari gudang.
Namun, mereka segera kembali segera. Sudah berakhir. Kita sudah selesai. Samuel belum melangkah keluar, jadi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi di luar? Mobil dan tank lapis baja. Seseorang berteriak. Kami telah dikepung. Apa? Kaki Samuel melunak dan dia hampir jatuh ke lantai. Untungnya, dia berhasil berdiri tegak, setelah menopang dirinya sendiri dengan dinding di sebelahnya. Mobil lapis baja, tank, kami dikelilingi. Kotoran, kami hanya sekelompok preman. Ada apa dengan helikopter dan tank? Apakah itu masuk akal? Kami bahkan tidak layak diperlakukan seperti itu. Sungai. Lompat ke sungai dan kabur dari sana. Samuel berteriak sambil mencoba menyembunyikan ketakutannya yang luar biasa. Kerumunan kembali sadar dan mengerumuni jendela. Tapi pemandangan sungai membuat mereka lebih kecewa. Sungai itu sudah penuh dengan kapal angkatan laut. Tidak mungkin untuk keluar dari situasi ini. Samuel sangat putus asa sehingga dia duduk di tanah. Sudah berakhir. Kita benar-benar selesai untuk. Zeke berjalan mendekat dan menepuk wajah Samuel. Apakah kamu jatuh karena tangkapanku yang mudah? Tatapan membatu semua orang jatuh pada Zeke. Mudah menangkap. Jadi ini yang dia maksud sebelumnya. Dia mengatur agar semua orang ini datang. Samuel menelan ludah. Kamu benar-benar menelepon Jenderal North. Dia bertanya dengan suara yang sangat gemetar. Orang-orang ini adalah anak buah Jenderal Utara. Siapa kamu? Zeke memberinya senyum yang dalam. Tebaklah. Samuel mulai memutar otak. Hanya ada satu orang yang bisa memimpin Jenderal Utara, dan itu adalah Marsekal Agung. Semua orang tahu bahwa Great Marshal adalah seorang Williams. Orang ini memiliki nama belakang yang sama. Mungkinkah? Samuel memejamkan matanya dengan kecewa saat air mata mengalir di wajahnya. Dia benar-benar siap untuk mati. Bagaimana dia bisa hidup setelah menyebabkan masalah bagi Marsekal Agung? Itu sama mustahilnya dengan melihat matahari terbit dari barat. Bang! Pintu gudang terbuka. Letnan Serigala Tunggal menerobos masuk dengan pasukannya. Jangan bergerak. Letakkan tanganmu di kepala dan berlutut, atau kami akan menembak. Kerumunan sudah lama menyerah, jadi mereka menurut tanpa perlawanan. Tetap saja, seseorang cukup marah untuk membela diri. Mengapa? Mengapa Anda menangkap kami? Letnan itu ragu-ragu sejenak, sebelum menuduh, karena kamu mencuri madu beruang Paul. Keheningan terjadi. Zeke mulai berjalan keluar dari gudang dengan tangan di belakang punggungnya. Soul Wolf dan anak buahnya sudah berdiri di luar, menunggu untuk memberikan penghormatan. Saat Zeke berjalan keluar, semua orang berlutut dengan tertib. Di militer, berlutut melambangkan penghormatan paling mulia yang bisa dibayar seseorang. The Great Marshal adalah ikon legendaris bagi mereka. Merupakan kehormatan terbesar bagi mereka untuk bisa berlutut demi Marsekal Agung. Bab 313. Di seberang sungai berdiri seorang wanita muda cantik yang kebetulan lewat dan mengamati seluruh keributan. Dari sana, dia melihat seorang pria berdiri tegak, saat semua orang membungkuk padanya. Sosok tinggi itu langsung membuatnya terpesona. Sampai matanya berkaca-kaca. Nah, itulah yang saya sebut sebagai pahlawan sejati. Itulah yang saya sebut pangeran tampan saya. Wanita itu dengan cepat mengeluarkan ponselnya, mengambil beberapa gambar, dan mulai mencium layar ponselnya. Kalau saja aku bisa melihat wajahnya, menikmati malam keintiman dengannya. Aku akan mati tanpa penyesalan. Lone Wolf pergi secepat dia tiba. Tentu saja, dia juga membawa pergi 500 penjahat. Kemudian, Zeke menelepon Darren Collins, saya telah mengamankan dunia bawah tanah Riverdale. Datang dan ambil alih. Jangan lupakan ban saya. Darren yang tidak tahu apa-apa menatap kosong ke teleponnya. Apa yang dikatakan Tuan Williams? T-Rex bertanya tidak sabar. Apakah dia membutuhkan cadangan? Darren menggelengkan kepalanya. Tuan Williams mengatakan bahwa dia menaklukkan pasukan bawah tanah Riverdale ini. Dia ingin kita untuk kepala dan bertanggung jawab. T-Rex merasa skeptis. Dia merawat lebih dari 500 orang dari dunia bawah tanah Riverdale sendirian. Bisakah kamu benar-benar percaya itu? Sejujurnya, tidak juga. Tapi itulah yang baru saja dikatakan Tuan Williams. Dia laki-laki. Laki-laki selalu punya ego masing-masing. Tuan Williams tidak terkecuali. Mari kita bangkitkan dia. Ayo pergi. Kedua pria itu diam-diam menyusup ke pasukan dunia bawah distrik Riverdale, membawa lebih dari 300 orang bersama mereka. Pada akhirnya, mereka melupakan semua tentang Ban Zeke.
Saat memasuki Riverdale, Darren membagi tim untuk merebut setiap bisnis zona abu-abu. Dia menerima laporan bawahannya 1 jam kemudian. Tidak ada yang menjaga klub malam, Tuan Collins. Hanya ada 2 pria yang mengawasi kasino, Tuan Collins. Kami mengambil alih dengan mudah. Klub karaoke Riverdale benar-benar mati, Tuan Collins. Aku takut. Mungkinkah ini semua jebakan? T-Rex dan Darren bertukar pandang setelah menerima berita melalui walkie-talkie. Rahang mereka jatuh saat mata mereka melebar. Tuan Williams sama sekali tidak membual untuk melindungi egonya. Dia benar-benar mengambil alih kekuatan dunia bawah Riverdale. Dia merawat lebih dari 500 orang sendirian. Apakah dia bahkan manusia? Tidak, dia benar-benar tidak. The Grand Imperial Tea House ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Setiap pemimpin daerah dengan antusias berdebat tentang bagaimana membagi kekuatan dunia bawah kota Oakhart. Bagi mereka, Zeke Williams sekarang sudah mati dan dunia bawah tanah Oakhart telah kehilangan tuannya. Mereka semua berharap untuk mengambil alih domain. Hades menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, cukup. Tenang. Kamu bisa melanjutkan diskusimu tentang cara membagi Oakhart nanti. Untuk saat ini, saya memiliki misi untuk kalian semua. Semua orang segera terdiam dan menatap Hades dengan kagum. Ada apa, Hades? Kami akan melakukan apapun untukmu. Hades menjentikkan jarinya. Bawa itu. Sekelompok pelayan berjalan masuk, membawa jam. Berikan jam ini pada T-Rex saat kau hendak mengklaim kota Oakhart. Aku selalu baik pada T-Rex, tapi kali ini, dia benar-benar menyakiti perasaanku. Sebuah jam. Dia mencoba mengatakan bahwa waktu T-Rex sudah habis. Dia memberi isyarat kepada kita untuk menghabisinya. Kerumunan langsung menyatakan kesetiaan mereka. Jangan khawatir, Hades. Kami akan menyelesaikan ini tanpa hambatan. Bab 314. Huff. T-Rex pantas mati karena mengecewakanmu, Hades. Kupikir kau bersikap baik padanya dengan membunuhnya. Aku akan menyiksanya perlahan dan membuatnya masuk neraka. Hades mengangguk dan melihat waktu. Debu seharusnya sudah mengendap sekarang. Kalian semua harus pergi. Semua orang segera bangkit dan mulai berjalan keluar. Siapapun yang tiba di kota Oakhart lebih dulu akan mendapatkan potongan kue terbesar. Namun, saat mereka berjalan menuju pintu, seorang pria berpakaian hitam bergegas masuk. Ini buruk, Tuan. Para pemimpin geng berhenti di jalur mereka dan menoleh ke pria berbaju hitam dengan rasa ingin tahu. Hades memelototi pria itu. Huff. Kenapa kamu membuat keributan seperti itu? Kamu terlihat seperti orang bodoh. Ada apa? Rencananya gagal, pria berbaju hitam itu menjelaskan. Kami kehilangan kontak dengan 500 orang yang terlibat dalam pengepungan. Saya baru saja menerima kabar bahwa Zeke Williams sudah kembali ke Oakhart City. Faktanya, 300 orang dari Oakhart telah menyusup ke pasukan dunia bawah Riverdale, berhasil mengambil alih tempat itu tanpa perlawanan. Apa? Mata semua orang melebar saat mereka menatap pria berbaju hitam itu. Kami telah kehilangan kontak dengan 500 orang. Dan Zeke Williams sudah kembali ke markasnya di Oakhart City. Belum lagi, 300 anak buahnya telah mengambil alih Riverdale. Setiap berita seperti pukulan di kepala yang tidak dapat dipulihkan oleh siapapun. Tidak, itu tidak mungkin. Hades, yang baru saja mencaci maki pria berbaju hitam karena menyebabkan kehebohan, mau tidak mau menggebrak meja, berdiri dengan marah. Tidak mungkin Zeke Williams bisa menghadapi 500 penjahat kecuali dia dewa, lanjutnya. Bahkan teman lamaku, Eclipse, tidak bisa melakukan itu. Siapa di antara kalian yang memiliki nomor Samuel? Hubungi dia sekarang juga. Saya bersedia. Seseorang melangkah maju dan memberi Samuel panggilan. Namun, maaf. Nomor yang Anda panggil tidak tersedia. Silakan coba lagi nanti. Hades, yang selalu stabil seperti gunung, tidak bisa lagi tetap tenang. Kakinya bergetar saat dia perlahan duduk kembali. Tepat sebelum ini, dia telah membual bahwa Zeke Williams pasti akan mati dan bahwa orang-orang ini dapat membagi kota Oakhart di antara mereka sendiri. Dia bahkan menginstruksikan mereka untuk memberi T-Rex sebuah jam. Namun, Zeke Williams benar-benar membalikkan keadaan. Zeke Williams baru saja memberinya tamparan keras di wajahnya. Wajahku baru saja ditampar oleh seseorang. Ini konyol, absurd, sulit dipercaya. Sekelompok pria yang berdiri di pintu sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hati mereka telah lama terguncang. Bukan karena kemampuan Zeke Williams, tetapi karena Hades telah menderita kekalahan total.
Di tengah keterkejutan, ada juga suasana canggung. Mereka merasa malu untuk Hades. Dipermalukan di depan kita semua pasti mengerikan. Hades menyesap tehnya dan menenangkan dirinya. Pergi, cepat dan selidiki. Pasti ada sesuatu yang lebih dari Zeke Williams. Ya Pak, jawab pria berbaju hitam singkat sebelum pergi. Eclipse mengambil napas dalam-dalam dan perlahan berjalan keluar. Perintah Hades tidak dimaksudkan untuk pria berbaju hitam, itu dimaksudkan untuk Eclipse. Kerumunan terkejut sekali lagi. Eclipse akan bergerak sendiri. Belum ada orang lain yang layak untuk campur tangan Eclipse selama beberapa dekade terakhir. Rumah sakit TCM Riverdale hanya dimiliki oleh keluarga Forrest Riverdale. Frankie dan Florence Forrest terbaring di dalam bangsal paling mewah, dalam pemulihan dari cedera mereka. Ayah mereka, Gavin Forrest, duduk di antara mereka. Ayah, bisakah kamu menelepon Samuel dan menyuruhnya menjaga Zeke tetap hidup? Tanya Frankie. Aku ingin membunuh bajingan itu dengan tanganku sendiri. Bab 315. Jangan khawatir. Aku sudah meminta Samuel untuk tidak membunuhnya, jawab Gavin. Kalau begitu, kamu bisa membalas dendam. Frankie sangat gembira. Terima kasih ayah. Florence menimpali, aku juga ingin memberi pelajaran pada Evan Schneider, ayah. Kutu tak tahu malu itu berani memukulku. Aku akan membuatnya membayar. Bahkan Gavin menjadi marah saat menyebut Evan Schneider. Aku pasti buta untuk mengizinkanmu menikah dengannya. Sebenarnya, aku seharusnya tidak terus mendukungnya selama ini. Beri makan anjing terlalu baik dan dia akan kembali, menggigit pemiliknya. Jangan khawatir. Aku akan membuatnya bangkrut. Dia harus turun ke jalan dan memohon untuk bersamamu lagi. Florencia tersenyum. Huff, aku seharusnya memberinya pukulan yang bagus. Dia lupa menjadi anjing kecil kita sejak dia mendapatkan kekayaannya. Ketuk, ketuk, ketuk. Seseorang mengetuk pintu. Masuk, ajak Gavin. Sekretarisnya bergegas masuk. Ini tidak baik, Tuan. Forrest, kami dalam masalah. Gavin tetap tenang. Baginya, tidak ada masalah besar selama rencana besar itu tidak gagal. Selain itu, hanya ada 500 orang melawan Zeke, bagaimana mereka bisa gagal? Apa yang sedang terjadi? Dia bertanya dengan tenang. Rencananya gagal, Tuan Forrest. Apa? Gavin melompat berdiri. Gagal. Itu tidak mungkin. Kami kehilangan kontak dengan 500 orang yang terlibat dalam pengepungan. Juga, dunia bawah tanah Riverdale telah diambil alih oleh 300 orang dari Oakhart. Kami benar-benar kehilangan kendali atas Riverdale. Apa? Mata Gavin mulai kabur karena shock. Dia tiba-tiba gemetar, memegangi dadanya, saat dia perlahan-lahan jatuh ke tanah. Tidak ada. Panggilan untuk dokter segera. Tuan, Forrest sedang mengalami serangan jantung. Zeke Williams kembali ke County 324 untuk Santana lamanya, dengan minivan Chevrolet Jonas. Santana tetap di tempatnya. Tidak ada yang mencurinya. Fakta bahwa tidak ada yang mencurinya meskipun ditinggalkan di jalan yang sibuk menandakan betapa rusaknya Santana ini. Namun, Zeke tidak berniat menggantinya. Itu tidak ada hubungannya dengan uang. Itu karena kendaraan ini telah menghabiskan 1 dekade terakhir bersama istrinya, menghadapi segala macam badai bersama-sama. Dia menghargai teman lama ini. Zeke mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Darren Collins. Apakah Anda membawa ban sebagai elk? Bertanya, Collins. Collins tertawa malu-malu, maaf, Pak Williams. Begitu terfokus pada mengambil alih Riverdale bahwa saya lupa tentang ban. Zeke mulai mengamuk padanya, tapi kamu masih menertawakannya. Kamu lupa tentang banku, tapi ingat untuk mengambil alih Riverdale. Tidak bisakah kamu membedakan mana yang jelas lebih penting? Darren sangat bingung. Tentu saja, saya tahu apa yang lebih penting. Ini adalah dunia bawah tanah Riverdale, tanpa diragukan lagi. Namun, mengapa ban tampak lebih penting bagi Tuan Williams? Seperti yang diharapkan, pemikiran Tuan Williams berada di luar jangkauan saya. Darren buru-buru meminta maaf, saya benar-benar minta maaf, Tuan Williams. Ini semua salah saya. Jangan khawatir. Saya akan datang untuk menjemput Anda dengan Mercedes. Adapun Santana, saya akan meminta seseorang untuk memperbaikinya. Dan mengembalikannya kepada Anda setelah selesai. Itu berhasil menenangkan Zeke. Oke. Cepat temui aku di County 324. Tak berapa lama sebuah Mercedes-Benz mewah melintas dan berhenti di depan Santana. Dengan 2 kendaraan yang diparkir di samping satu sama lain, Santana tampak semakin lelah.